Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Kampus Story, channel seputar mahasiswa terhits Indonesia. Kali ini bersama saya lagi Olivia Suryani dari Universitas Brawijaya Fakultas Pertanian 2019 yang akan membahas lebih lanjut mengenai bidik misi. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya yang ada di kanan bawah sebagai tanda dukungan kalian untuk terus mensupport channel ini ya. Oke, jadi seperti biasa kita akan ngobrol secara santai aja. Jadi di sini aku sambil minum gak apa ya. Oke. Jadi kemarin tuh kita udah ngebahas tentang berkas-berkas apa aja yang perlu kita siapkan dan dikirim ke Rektorat UB. Jadi kemarin setelah aku mempersiapkan semua berkas, itu aku langsung mengirim pakai pos itu ke Rektorat UB Universitas Brawijaya di Malang langsung. Dan itu selesai deh, kita akan nunggu beberapa lama sampai ada pengumuman di mana kita itu mendapatkan waktu wawancara. Jadi nanti kita akan ke Malang terlebih dahulu dibandingkan sama anak-anak lainnya yang mungkin daftar lewat SBM atau mandiri gitu. Jadi nanti kita bakal ke Malang lebih dulu untuk melakukan wawancara. Nah waktu itu wawancara itu aku pakai baju putih-putih apa ya? Aku lupa sih. Oh putih hitam kan kayak maba lah, mahasiswa baru. Nah habis itu saat wawancara itu ada beberapa berkas yang perlu kalian siapkan juga. Waktu itu aku disuruh bawa listrik, bukan bawa listrik ya, bawa biaya listrik. Habis itu sama bawa BPKB kayak buat kendaraan gitu. Cuman karena aku nggak ada, jadinya aku nggak bawa. Jadi aku cuma bawa kayak tagihan listrik. Terus sama apalagi itu aku lupa juga. Nah waktu wawancara itu kita kan nanti akan dibagi ke beberapa ruang gitu ya. Jadi waktu wawancara itu aku dapat sedikit doang pertanyaannya. Jadi kayak mungkin setiap anak juga cuma beberapa doang pertanyaannya, nggak sampai detail-detail banget. Waktu itu aku cuma ditanya tentang ayah aku, terus sakit apa, abis itu tentang biaya listrik itu dicek, itu semua dicek gitu. Terus karena aku kan waktu itu biaya listriknya itu kan bayarnya setiap 4 bulan, jadi semua dicek sama dia. Ini setiap 4 bulan ya? Iya, udah selesai. Cuman kayak dikit doang gitu pertanyaannya, dan juga kayak nggak ribet-ribet banget deh pokoknya pertanyaan wawancara. Pokoknya selama kalian tuh jawabnya jujur dan jangan takut-takut, karena itu bakal ketahuan kalau kalian jawabnya mungkin bohong atau gimana gitu. Jadi situ aku wawancara tuh cepat gitu, masuk, terus wawancara, terus udah selesai keluar. Habis itu kita nunggu sekitar setengah semester buat tahu pengumuman penerima bidik misi. Nggak sampai setengah semester sih, berapa ya aku lupa. Pokoknya cukup agak lama sih, 3 bulan atau 2 bulan setelah kuliah gitu. Setelah itu ada pengumuman penerima bidik misi. Dan itu puji Tuhan aku dapat di situ. Terus aku kayak seneng banget gitu, karena kan aku emang rencananya kalau emang amit-amit waktu itu nggak dapet SNM, aku nggak mau kuliah karena aku nggak mau ngerepotin mama, kan aku mau langsung kerja. Terus dari gitu setelah aku keterima SNM aku juga mikir, aduh kalau nggak keterima bidik misi aku harus gimana, otomatis aku harus kerja di Malang. Tapi waktu aku cari kerja di Malang itu gajinya nggak seberapa dibandingkan aku kerja di Jakarta gitu. Kayak mungkin 1/10-nya pun ya nyampe sih. Nah terus habis itu puji Tuhan banget, aku waktu bidik misi itu aku dapat. Terus aku kayak seneng banget gitu. Dan ternyata kalian tahu satu kelas aku tuh semua juga pada dapet. Jadi kelas aku itu kayak waktu semester 1 ya, itu kayak penerima SNMPTN, abis itu sama yang daftar bidik misi juga. Ternyata banyak banget di kelas aku yang dapet. So kayak seneng gitu sama teman-temanku kan. Terus jadi waktu ada kayak kuliah tamu, terus ada pelatihan apa gitu, kan disuruh ngumpul tuh semua bidik misi tuh sekitar berapa ribu orang. Itu kita bareng-bareng gitu, jadi satu kelas tuh kosong gitu, sisa berapa 10 anak atau berapa belas anak gitu dari 30-an. Jadi rata-rata yang keterima bidik misi itu yang keterima di SNMPTN. Untuk SBMPTN sama mandiri itu aku rasa kurang ya, karena teman aku yang masuk lewat jalur SBM juga jarang gitu. Tapi kalau yang SNM itu lumayan banyak dan rata-rata puji Tuhan masuk. Jadi buat kalian yang udah keterima SNMPTN terus kalian ngajuin bidik misi juga, itu mungkin 90-80% itu kalian dapat. Nah terus
sampai dapet kartu terus tabungan juga. Nah waktu itu ini pengalaman yang bikin aku banget gitu loh, kayak semangat gitu. Mengingatnya lagi tuh kayak seneng juga sih, tapi capek. Kalian tahu gak sih, kita itu harus ngantri berjam-jam. Waktu itu aku sama teman-teman aku ngantri itu sekitar ada 4-6 jam itu. Jadi kita lewat kelas sampai selesai kelas itu, kita dari pagi sampai selesai kelas itu kita nggak kuliah, kita ikut seminar, abis itu kan ngantri buat terima kartu. Itu bener-bener lama banget. Di satu gedung Samanta Krida, gedung Sakri, itu kan banyak banget orangnya. Di situ kita kayak berlomba-lomba buat dapetin cepet-cepet dapet kartu debit, tabungan gitu deh pokoknya. Itu dari Mandiri, kita di Mandiri. Habis itu kayak, dan ngantrinya itu nggak cuma sekali, kayak udah ngantri dapet tabungan, ngantri lagi dapet kartu, ngantri lagi, wah ngantri udah ngabsen apa segala macem tuh, ngantri bener-bener lama banget. Oh iya, terus waktu kita wawancara itu juga kita dikasih selembar kertas, terus juga kita kan disuruh buat bawa apa sih namanya yang buat tanda tangan, terus itu apa sih? Oh, materai. Iya, disuruh bawa materai berapa aku lupa. Itu kita tanda tangan di situ buat tanda tangan di surat perjanjian, kayak ada surat perjanjian yang gitu. Itu setelah penerimaan dignisi apa gimana? Aku lupa deh pokoknya. Wawancara ya. Pokoknya kita disuruh tanda tangan itu kita harus aktif di organisasi UB. Harus terlibat dah, harus aktif gitu di organisasi juga. Terus juga kita IP-nya tuh nggak boleh turun-turun banget, karena katanya kating-kating itu kalau misalkan kalian nilai IPK kalian tuh turun drastis atau gimana tuh kalian bakal ditanyain gitu, karena katanya nanti nilai kita akan dikontrol sama pihak Kemendikbud gitu. Nah setelah kita ngantri capek-capek di gedung Sakri, kita kan nunggu lagi sampai uangnya turun. Nah nunggu uangnya turun itu sekitar bulan September. Dan kalian tahu kartu itu kita harus ngantri lagi di Bank Mandiri. Itu bener-bener panjang banget, bener-bener lama banget, dan kesian Pak Sapamnya. Jadi KTP itu kita kumpulin dulu di Pak Sapam, itu bener-bener kayak numpuk banyak banget. Dan di situ waktu itu aku ngantri turun kayak konfirmasi itu sampai 8 jam dari pagi sampai sore. Aku tuh kesana tuh kayak pagi-pagi banget supaya nggak terlalu banyak antrinya. Ternyata itu udah panjang banget. Jadi buat kalian tips nih, kalau misalkan kalian mau ngantri kartu itu sebisa mungkin subuh aja datang ke situ ya. Jadi itu kan bank bukanya jam 8 pagi, tapi masih jam 6 pagi tuh udah panjang banget, karena mungkin mereka juga ngejar kelas mereka ya. Jadi situ aku ngantri waktu aku jam kosong, jadi sebisa mungkin semangat. Nah setelah ngantri panjang-panjang, akhirnya aku udah bisa buat ngambil uang aku, dan aku senang banget. Nah setelah itu uangnya itu turun setiap 6 bulan sekali di pertengahan semester. Setiap universitas itu kan beda-beda ya turunnya kapan. Nah kalau di UB ini, di angkatan aku itu turunnya setiap bulan September sama bulan Maret kalau nggak salah ya. Jadi pertengahan semester uangnya turun. Nah terus turun itu sebesar 4.200.000 rupiah, dan itu bener-bener lebih dari cukup kalau buat aku ya. Aku kan nggak suka hedonnya kadang-kadang aja. Kalau misalkan aku dapet uang dari mama, syukur-syukur, jadinya aku bisa jajan gitu, nonton apa gimana gitu. Berarti setiap bulannya adalah kita bisa mengeluarkan uang sebesar 700.000 rupiah, dan setiap harinya itu sekitar kurang lebih 20.000, dan 20.000 itu lebih dari cukup kalau buat aku. Karena waktu itu aku di kosnya di daerah Panjaitan, terus kuliahnya kan di UB, jadi jalan tuh lewat belakang, dan itu aku ke Fakultas Pertanian tuh agak jauh, sekitar aku harus jalan 15-20 menit, tapi nggak berasa karena malam itu kan adem kalau pagi. Dan waktu semester 1 tuh aku kebanyakan juga jam pagi gitu loh, yang jam siang tuh jarang. Nah habis itu waktu kalian jalan tuh aku biasanya beli makan buat makan siang di kampus, nasi terus gorengan sama sayur kuah gitu, itu cuma 5.000, dan itu bener kenyang banget, banyak. Abis itu kalian tahu jus di daerah Panjaitan tuh paling murah nih, buat anak Malang yang belum tahu juga, itu cuma 3.000 guys. Kalau misalkan daerah lain di Malang tuh jus tuh masih sekitar 5.000 kan, tapi kalau di Panjaitan tuh cuma 3.000.
nggak ada lagi tempat lain karena aku udah survei. Pokoknya di Panjaitan tuh daerah paling murah. Jadi buat kalian yang anak kos banget, kalian bisa cari makanan di daerah Panjaitan. Udah deh, mungkin menurut aku pengalaman aku segitu aja, dan menurut aku uangnya masih lancar-lancar aja. Dan oh iya, untuk pandemi COVID-19 ini, bagi penerima beasiswa bidik misi itu semua dikasih kuota 1 bulan. Jadi waktu itu aku XL kan, aku dapat kuota 30 GB buat 30 hari. Untuk yang Smartfren juga ada, Indosat itu juga, itu paling cepat turunnya. Terus Telkomsel itu paling lama turunnya. Itu dia turunnya tuh 8 GB 2 kali, jadi 16 GB sekitar gitu. Ya mungkin segitu aja pengalaman tentang bidik misi yang aku alamin. Jadi buat kalian harus tetap berjuang dan bekerja keras. Terus jangan lupa buat pede, percaya diri, semangat terus buat kalian kuliah. Oke, karena cerita pengalaman aku dari part 1 terus part kedua ini udah selesai, jadi kita harus berpisah dulu. Oke, kalau gitu aku mau ngasih sedikit motivasi yang udah memotivasi diri aku dari Meridiana. Oke. Ketika 1000 orang mengatakan kamu tidak bisa, itu adalah hal yang biasa. Namun ketika dirimu mengatakan kamu tidak bisa, baru di situ kamu akan binasa. Oke. Jadi segini dulu video kita kali ini. Dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di YouTube-nya Kampus Story. Terus juga jangan lupa buat follow Instagram aku di @olivia25 supaya kalian tahu keseharian aku kayak gimana. Oke? Kalau begitu, saya sudah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.